Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi makan dilanjutkan makannya, yang lagi tidur dilanjutkan tidurnya. Marah banget lo gawane lo. Ini nanti tuh ya Pak. Kalau mereka Oh gitu ya, luar biasa. kan sehari harus 2 liter. Oke. 2 galon. 2 liter pada hari ini Pak. Tentang yang kemarin ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Hari ini kita melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin apa tentang apa kemarin? Masih lupa, oh, gimana sih? Kemarin kan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang ontologi kemarin kan tentang ada dan tiada. Tinggal penghapusnya saja. Ya udah. Ya udah buat hapus nggak apa-apa lah, daripada kamu sudah ngambil nggak difungsikan. Ya pulpen, iya. Nanti. Ya terkait ontologi ada pertanyaan nggak? Yang kemarin ngurus akreditasi sudah beres, Mbak? Kayaknya udah beres Pak. Udah pada masuk. Sudah ya. Soalnya kemarin juga nggak apa-apa. Nyelesain yang kurang-kurang. Kemarin kita membahas tentang ontologi. Ontologi apa kemarin? Masih inget nggak? Ya HP-nya dibuka lagi lah. Teludah bagi lagi. Coba yang kemarin dibuka lagi. Ontologi itu apa? Ada yang gimana? Ada yang gimana? Ontos dan logos. Ontos itu apa? Logos. Ya. Jadi itu salah satu cabang di filsafat yang membicarakan tentang ada. Ada itu ada beberapa kategori kemarin, ada beberapa pengertian ada. Ada menurut konsep, terus bahasa, eksistensi. Ada lagi sebetulnya satu loh, rasa. Misalnya kamu lapar. Lapar itu ada nggak? Adanya di mana? Iya kan? Lapar itu adanya di rasa. Kamu disuruh membuktikan lapar nggak bisa. Kamu bisa nggak membuktikan lapar? Bisa dengan cara suaranya. Yang kategori rasa apa, Mbak ya? Lapar, apa lagi? Sakit. Apa lagi? Bahagia, cinta, sedih, apa lagi? Galau, baper, apa lagi? Jadi kategori rasa, monggo Mbak, kategori rasa itu sulit untuk dibuktikan. Kalau demam, kalau menggigil masih bisa dibuktikan menggigilnya, tapi kalau demamnya nggak bisa. Kan ada demam yang tidak menggigil, belum sampai menggigil, itu kan susah dibuktikan.
Tapi kalau sudah menggigil, ini sudah bisa dibuktikan. Sakit gigi, sakit gigi bisa dibuktikan nggak? Pakai apa namanya? Ditempel pakai koyo ya. Ditempel pakai koyo itu belum membuktikan bahwa kamu sakit gigi. Karena bisa juga kamu iseng kan menempelkan koyo di sini. Iya kan, padahal nutupi jerawat. Itu rasa, kategori rasa itu di rasa ya, perasaan. Cinta juga di rasa itu. Ya karena dia nggak punya mata kok. Cinta ya buta, ya dia nggak punya muka juga, nggak punya mata, nggak punya telinga, dia nggak punya. Ada ya. Cinta itu nggak punya mata, jadi dia buta. Cinta nggak punya telinga, jadi dia tuli. Cinta nggak punya. Langsung nyambung nak urusan cinta mah. Cepet. Ya cinta itu kategorinya rasa. Nanti rasa itu pasti ada dua kategori lagi. Rasa yang fisik atau materi dan rasa yang non fisik. Maksudnya gini. Rasa yang fisik tadi ya. Lapar, kebelet, haus, terus apalagi senang, susah, itu rasa yang fisik ya. Artinya masih apa ya? Itu kan kalau di ilmu biologi sumbernya ada di tulang belakang, gerak-gerak refleks itu. Rasa di sini ya, sorry ya, rasa di sini ya. Kalau yang rasa non fisik itu rasa yang ini kaitannya nanti tasawuf, spiritual. Rasa spiritual. Contohnya itu ini. Kamu cinta kepada Wati. Misal ya, kamu cinta kepada Wati dengan kamu cinta kepada Allah. Itu dua hal yang berbeda meskipun sama-sama cinta. Jadi cinta yang satu itu cinta yang fisik. Iya, cinta yang kedua itu yang spiritual. Takut juga begitu. Nanti takut kepada anjing dengan takut kepada Allah itu beda. Kalau takut kepada anjing, kamu kan ketemu anjing masih lari. Tapi kalau takut kepada Allah kan justru malah mendekat. Iya kan? Iya kan? Jadi itu dua hal yang berbeda. Rasa itu ada dua hal, ada dua kategori ya, rasa yang fisik dan yang non fisik atau spiritual. Rasa yang spiritual. Takut tadi ya, apalagi ya contohnya ya. Jadi kalau kamu yang laki-laki mendengar khutbah kan takut kepada Allah gitu kan, kamu lari gitu kan. Ya itu maksudnya mengartikannya yang keliru kan, berarti kalau disuruh takut kepada Allah malah kamu lari gitu. Ya itu tadi kan, rasa kan ada dua, ada rasa yang fisik dan ada rasa yang spiritual. Kalau contohnya takut kepada anjing itu rasa yang fisik. Kalau yang spiritual takut kepada Allah. Takut kepada anjing kamu lari menjauh dari anjing. Kalau takut kepada Allah kamu mendekat kepada Allah. Cinta juga begitu. Ketika kamu cinta kepada Wati, itu berarti fisik. Kamu cinta kepada motor, misalnya, kamu senangnya motor apa? Iya. Ya misalnya CB gitu ya. Kamu cinta kepada CB atau begitu mengagumkan motor CB. Itu namanya cinta yang fisik.
Dan cinta yang fisik itu nanti kaitannya ada rasa gimana ya? Ingin memiliki. Iya kan? Ingin memiliki. Ingin memiliki, takut kehilangan, apalagi. Itu berkaitan. Ininya satu ya, cinta. Tapi gini, kalau cinta yang fisik tadi itu sementara loh. Iya, penasaran ya kaitannya. Kamu tertarik dengan motor CB. Kamu sampai dibela-belain nabung sampai peras ringkat banting tulang untuk membeli CB kan. Begitu CB sudah terbeli, ya paling kamu seneng ya seminggu, sehari 2 hari lah, atau seminggu 2 bulan. Begitu sudah lewat dari itu sudah bosan, biasa saja. Terus sebaliknya, kamu cinta ke cewek atau sebaliknya cewek cinta ke laki-laki, itu juga polanya sama. Karena belum tersampaikan, belum tersalurkan atau belum kesampaian, pasti kan masih menggebu-gebu itu cintanya. Kalau lama tak jumpa kemudian jadi rindu gitu ya. Ini cerita, ini juga pengalaman pribadi kok. Santai Mbak, ini cerita pengalaman pribadi. Jadi ketika belum kesampaian itu cintanya menggebu-gebu. Berarti begitu sudah kesampaian, ya sudah. Itu sudah tidak menarik lagi. Jadi menariknya ya di situ, ketika belum kesampaiannya itu loh, menariknya di situ. Proses. Iya. Ketika sudah menjadi istri itu sudah biasa. Justru menjadi aneh ketika saya ketemu istri saya malah deg-degan gitu kan, malah jadi aneh gitu loh. Setiap hari ketemu istri sendiri deg-degan kan malah jadi aneh jadinya. Iya. Coba kamu pernah jatuh cinta kan? Pernah kan? Yang saya juga mesti pernah jatuh cinta kan, jadi ketika belum ketemu, belum kesampaian lah ya istilahnya. Belum ketemu, kalaupun mau ke serius ya belum menjadi istrinya atau belum jadi suaminya. Itu kan rasa cintanya masih menggebu-gebu. Tapi begitu sudah ketemu, sudah menjadi suami atau menjadi istri atau menjadi ceweknya atau cowoknya, itu sudah klimaks. Kalau bahasa grafiknya sudah di atas. Nanti kalau sudah di atas ya tinggal turun gitu. Itu seperti itu cinta yang fisik seperti itu ya. Cinta yang fisik seperti itu. Kaitannya dengan penasaran itu tadi. Nanti kalau cinta yang ilahiyah, yang spiritual tidak begitu, fasenya tidak begitu. Karena Tuhan atau Allah itu kan bukan sesuatu yang bisa mudah digapai. Kayak misalnya kamu gapai cewek wati misalnya. Kan watinya jelas, alamatnya jelas, rumahnya jelas, orang tuanya siapa, dan seterusnya kan jelas. Ketika kamu ingin meminang wati kan kamu jelas, harus menemui siapa, ngurusnya kemana, ke KUA. Ke KUA cuma 600.000 loh daftarnya. Iya memang KUA 600.000. Iya. Kalau nikahnya di KUA malah iya itu cuma bayar 600.000. Tapi kalau nikahnya di rumah itu ada atau enggak ya? Saya lupa. Dulu saya bayar 600.000 ya, saya ingat saya. Kalau hari libur Pak. Hari libur ya. Kalau di rumah nggak boleh. Oh nggak boleh ya. Apal banget. Apal banget. Ilham dia. Besok ya pada kondangan ya. Nanti aku sumbang sapi dan kucing dalam bentuk mas aku bukti loh.
Ya jadi kuncinya di situ tadi. Ketika kamu naksir ke cewek atau cewek naksir ke cowok. Jadi ketika bentar ini orang tua lagi ceramah loh. Pengalaman pribadi soalnya. Jadi ketika apa namanya? Belum kesampaian tadi itu ya, belum ketemu, itu kan masih menggebu-gebu. Nah, tapi ketika sudah kesampaian, ketika sudah ketemu, ketika sudah menikah, itu kan sudah hilang. Penasarannya sudah hilang gitu. Makanya kuncinya di sini. Jadi ketika kamu naksir dengan cowok atau cewek naksir dengan cowok, ya kamu pertahankan jangan sampai ketemu gitu. Jadi seninya di situ, asiknya di situ. Kamu pertahankan jangan sampai ketemu, jangan sampai ketemu lah. Kalau menikah jangan sampainya jangan, itu bahaya. Jangan sampai ketemu. Kenapa? Ya itu sudah nggak ada cerita lah. Saya nggak mau cerita yang itu. Ya jangan sampai, ya usahakan jangan sampai ketemu, itu menjadi asik di situ. Karena begitu sudah ketemu itu sudah menjadi hambar. Kalau makanan ya sudah apa ya? Ya grafik lah, kalau grafik sudah di puncak kemudian turun lagi. Grafik kan kayak gini kan. Begitu sudah di puncak pasti turun, begitu sudah di bawah naik lagi terus. Kenapa? Biasanya cowok kan dari 100 ke 0, kalau cewek dari 0 ke 100. Oh gitu ya. Cowok gimana Pak? Kenapa? Tapi kan rata kebanyakan Iya. Benar ya? Itu Pak gimana? Iya. Katanya begitu ya. Iya. rata kebanyakan begitu soalnya. Tenang. Salah guys. Kayak Laki-laki dari 100 Ini masih bocil. dari 100. Pengalaman gimana Pak? Kelihatan itu pakai Gimana Pak? kalau bahas kayak gini rame ya. Gimana Pak? kita gak banyak Iya. menikah berat. Menikah berat. Iya saya nggak ngerti kalau itu kan ini kan yang saya ceritakan persepsi laki-laki ya, bener. Jadi ngomongnya bener. Kalau yang tadi saya ceritakan persepsi laki-laki, saya nggak ngerti persepsi perempuan gimana, saya nggak ngerti. Saya nggak merasakan sendiri kok. Ya Pak. Ya kan jadi tahu ini Pak. Tapi bener gak, Pak? Kenapa? Laki-laki Sama. Oh, udah ya? Ya mungkin iya sih ya. Iya. Cowok kan biasa kan iya makan belanja Kapan dapat parapot. langsung balik. Harga sekian, terima kasih. Kalau cewek dari apa? Dari 0 ke 100. Ya mungkin begitu sih kali ya. Ya emang begitu Pak. Karena kita gitu. Emang gitu pengalaman. Terus gini, menikah itu isinya cuma ngobrol-ngobrol doang sih sebetulnya. Iya. Dari bangun tidur mau tidur ngobrol, bangun tidur ngobrol lagi, terus gitu sih. 24 jam isinya ngobrol. Kalau diem di Bosen ya Pak. Ya nggak bosen juga. Gini ya, saya menganaloginya gini. Saya punya ibu kan perempuan ya. Saya 30 tahun hidup bersama ibu saya, ya biasa baik, nggak merasa bosen, nggak merasa kemudian saya bosen, enggak. Termasuk ketika punya istri pun begitu. Saya nganggapnya ya partner gitu. Atau ya partner itu apa sih? Ya teman. Tapi sudah enggak yang ketemu deg-degan, sudah enggak. Ketemu deg-degan terus apalagi sentuhan terus nyetrum itu enggak, sudah enggak. Itu di awal-awal, Kalau sudah menikah sudah enggak. Tapi menariknya di sini loh. Yang namanya ijab kabul itu kan qabil tuh nikah haha gitu ya. Jadi gini. Coba
Kamu perhatikan ketika ada orang laki-laki dan cewek boncengan, terus dia suami istri sama yang bukan suami istri itu beda loh. Iya nggak? Beda nggak? Beda ya kan? Kan? Ya setidaknya sudah apa ya? Jadi sudah nggak pegang-pegangan, sudah nggak apa namanya? Nikah, nggak pegang-pegang. Kalau nikah, Ya artinya mereka berdua itu sudah nggak ada rasa penasaran satu sama lain, sudah nggak penasaran, sudah biasa gitu. Beda lainnya. Iya. Beda ketika ada dua sejoli masih dalam tahap penjajakan atau pacaran itu kan malah ngisi-ngisi gitu, Pak. Apa? Dia boncengan antara pakai motor itu kan hawanya piye ya? Ngisi-ngisi piye ya? Bahasanya apa ya? Betul. Iya dilihat itu kayak gimana gitu loh, sesuatu yang tidak pantas gitu. Iya alay, tidak alami. Dan ijab kabul itu rahasianya cuman hanya sekedar saya terima ijab kabul itu nikah haha itu ya. Yang tadinya senggolan itu menjadi nyetrum, begitu sudah ijab kabul sudah enggak. Kan aneh ya. Sudah menyatu ya, sudah menyatu. Yang tadinya sebelum ijab kabul salaman sajanya nyetrum. Karena 1 min 1 plus gitu. Tapi ketika sudah ijab kabul sudah enggak nyetrum gitu. Yang aneh lagi kan kalau di fikih ya. Saya dengan istri saya ketika senggolan wuduknya batal, tapi dengan ibu mertua malah nggak batal. Dengan nenek mertua malah nggak batal, gitu kan? Uniknya di situ. Iya. Saya senggolan batal, tapi justru malah jimak malah jadi halal gitu kan, aneh gitu. Hubungan malah halal, iya senggolan malah wuduknya batal, tapi dihubung sekalian malah halal gitu kan, aneh. Gitu. Bagi saya itu sesuatu yang aneh di fikih. Itu misteri ijab kabul di situ ya. Ya kalau saran saya sih kalau kalian menikah jangan terlalu muda lah itu. Selesaikan masa mudamu untuk mencari hal-hal yang membuat kamu penasaran gitu. Gapai cita-cita setinggi langit, meskipun langit itu nggak ada. Gitu. Jangan terlalu muda. Semangat gitu. semangat pakai akan sangat jelek. Oh gitu ya. Ada yang sudah menikah di sini? Kamu sudah menikah ya? Sudah selesai. Sudah selesai. Alhamdulillah. Berarti dia sudah nggak penasaran ya? Di sini yang sudah menikah berapa orang? Cuman satu ya? Dia paling senior berarti. Ada di rasa tadi itu ya, rasa. Terus nanti kalau bicara tentang tasawuf nanti istilahnya nafsu ya. Jadi cinta dan nafsu itu sesuatu yang beda. Kalian jangan tertipu. Jadi kan kalau kita lihat di medsos atau sinetron, ada cowok yang rayuan gombal ingin melindungi ceweknya dengan alasan cinta gitu. Itu sebetulnya kebohongan itu, sesat pikir itu. Karena cinta dan nafsu itu dua hal yang berbeda. Jadi kalian jangan mau dibohongi oleh siapapun dengan dalih cinta itu, karena cinta nggak bisa dibuktikan gitu. Makanya kan kemarin sudah saya sampaikan,
apa rukun nikah yang 5 itu. Apa Mbak? Rukun nikah yang 5 itu satu satu kedua mempelai ya, terus ijab kabul, wali, saksi, mahar. Di antara 5 ini nggak satu pun menyebut cinta kan di situ. Jadi menikah tanpa cinta pun ya sah, asal kelima syarat itu sudah terpenuhi. Makanya orang zaman dulu nikah itu dijodohkan. Karena ya benar secara fikih nikah itu ya yang penting 5 hal ini sudah terpenuhi sah. Orang sekarang yang lebay gitu, nikah harus dengan cinta gitu. Mau makan cinta. Emang mau makan cinta gitu. Ya iya, cinta nggak bisa dimakan. Ya. Dan cinta itu ya itu tadi lah, hanya penasaran set gitu, begitu sudah kesampaian sudah turun lagi dia. Hilang itu. Kok jadi bicara begitu ya? Iya, begitulah cinta deritanya tiada akhir. Pernah nonton film itu? Kalau generasi saya terkenal itu filmnya Sun Gokong. Iya, Sun Gokong ya. Iya kan, Sun Gokong. Perjalanan ke barat, Journey to the West ya. Jadi nafsu dan cinta itu 2 hal yang berbeda. Kalian jangan mau dibohongi orang dengan dalih cinta. Karena cinta dan nafsu itu 2 hal yang berbeda. Begitu. Itu tadi ada secara rasa. Ada secara rasa seperti itu ya. Itu wilayah sendiri itu sebetulnya, ada secara rasa itu. Ilmunya bahasnya pakai apa ya? Itu ada secara rasa begitu ya. Kemarin ada secara konsep ya. Ada secara konsep, berarti kan kemarin kan saya contohkan saya punya desain rumah. Tapi belum terwujud. Selama itu menjadi desain rumah itu berarti ada secara konsep. Kamu punya cita-cita pengen membuat mobil. Tapi belum, baru di angan-angan, baru di pikiran, itu berarti konsep. Ada secara konsep. Halu. Kalau halu halusinasi. Halusinasi itu gimana ya? Kalau halu gimana Mbak? Halu? Berkhayal kan? Halu. Ya mirip sih, ada secara konsep itu ya mirip halu itu. Tergantung objeknya nanti kan. Halu. Terus ada kemana ada apalagi ada secara bahasa. Jadi kan nanti kalau tadi ya cita-cita kan hanya ada secara konsep, tapi di bahasa nggak ada. Cita-citanya ada ya. Di bahasa nggak ketemu, kamu nyari di bahasa nggak ketemu. Kalau ada secara bahasa itu tadi ya istilah ya. Istilah misalnya kursi. Kursi itu memenuhi kriteria ada secara bahasa, juga memenuhi kriteria ada secara faktual. Karena bentuknya ada. Tapi kalau tadi lapar. Lapar itu kategorinya apa wae? Ada secara bahasa, ada lapar ya. Kamu nyari istilah lapar di kampus ketemu. Dan yang kedua masuk kategori rasa. Paham baik saya bicara kayak gini ya? Ya, tadi saya bayangannya mau tak bikin orek-orekan biar dia bikin kotaan itu loh. Kayak gini kan, ini misalnya sini ada konsep, secara konsep ada secara bahasa, nanti ada secara faktual, ada secara rasa, ada secara esensi. Nanti cinta di sini, oh di sini centang, di sini pink gitu. Tadinya saya mau bikin seperti itu. Tapi berhubung tidak ada papan tulis, mari kita sebut tidak ada papan tulis, tidak ada spidol. Spidol kecil.
Iya. Ontologi itu sering disebut metafisika atau filsafat ada. Istilah lain dari ontologi itu ada, filsafat ada atau metafisika. Coba ditulis Mas. Istilah lain, ontologi garis miring filsafat ada garis miring metafisika. Metafisika. Kemarin sudah saya sampaikan ya bedanya antara ada dan eksis. Sudah ya kemarin ya. Ada itu eksis. Eksis lebih ke hadir. Iya kan? Hadir. Eksis itu lebih ke hadir gitu. Jadi ada secara eksis itu ada tapi hadir itu ya peran serta atau apa sih ya bahasa lainnya apa ya, hadir itulah yang paling pasti. Cahyo eksis nggak? Oh dia hadir berarti eksis. Iya kok yang sana hadiroh yang sana. Itu ada secara eksis ya, eksis kehadiran. Eksis itu lebih ke kehadiran. Sebetulnya itu nanti panjang loh pembahasan itu, tapi hari ini nggak usah dilanjutkan lah, terlalu memusingkan itu. Iya. Ya kamu baca sendiri loh, Mbak. Bukunya banyak. Kalian penasaran yang cita-cita tadi kan? Sudah. Yang cita-cita tadi kan yang kalian penasaran? Ada yang bertanya nggak tentang apa ke cinta? Apa itu cinta? Ya kalau apa itu cinta nanti itu bukan pembahasannya objektif ya. Di ilmu itu tidak ada. Itu bukan pembahasan objektif. Jadi itu nanti larinya kembali ke masing-masing orang. Mau menafsirkan seperti apa? Karena itu tidak bisa di ilmu kayaknya nggak ada apa ya yang membahas cinta ya. Ilmu apa yang membahas cinta ya? Kebanyakan ketika bicara cinta itu sudah wilayahnya sudah bukan ilmiah sih ya. Makanya kalian pernah ngaji fikih kan? Ada nggak pembahasan cinta? Nggak ada kan? Di fikih itu tidak ada pembahasan cinta, adanya pembahasan menikah, kitabun nikah. Paling itu, tidak ada kitabul cinta siapa mahabbah, nggak ada. Makanya cinta, karena cinta itu memang bukan hal yang mudah dibahas. Jadi cinta itu larinya ke pribadi masing-masing. Kalian mau menafsirkan apalah, mau buta kayak mau, iya, mau tuli kayak mau. Itu tentang ontologi begitu ya, atau metafisika. Coba cari tokoh-tokoh yang membahas ontologi kemarin sudah belum ya? Tokoh-tokoh yang membahas ontologi coba. Tokoh-tokoh dalam ontologi. Ketemu nggak, Mbak? Tokoh-tokoh dalam ontologi ketemu nggak? Parmenides, terus apa lagi? Terus Aristoteles ya, Immanuel Kant, terus Hegel,
Kalau Parmenides gimana coba Mbak? Coba tadi Parmenides. Ontologi Parmenides coba. Hasilnya gimana? Parmenides. Ini yang nggak masuk satu orang ya. Tadi izin sakit sih. Satu berapa sih? Semua 23, satu berapa karena satu yang kecelakaan. Oh yang kecelakaan gimana sih maksudnya? Jatuh? Mau berangkat ke KM Klasik. Masuk jalan komunikasi. Sudah ketemu Mbak? Gimana hasilnya? Dia berpendapat bahwa keberadaan adalah satu dan tak berubah, dan bahwa segala perubahan dan keragaman yang kita alami hanyalah ilusi. Ilusi. Ayah saya. Iya itu filsafat Yunani sih ya. Itu lebih susah dipahami itu filsafat Yunani itu. Dia lebih membicarakan alam sih ya, atau ini. Itu nanti kaitannya dengan yang Plato itu, alam. Dia bicaranya tentang alam ya, asal usul alam, terus sesuatu yang azali, sesuatu yang asas. Tidak mudah itu dipahami, filsafat Yunani itu tidak mudah dipahami zaman sekarang. Karena pembahasannya jauh banget. Kalau sekarang kan kita bahasnya biasanya mak ngeliat duit gitu kan. Ontologi zaman kita kan apa itu duit? Gimana caranya nyari duit gitu kan. Ontologinya apa itu duit, epistemologinya gimana nyari duit, nanti aksiologinya sudah dapat duit buat ngapain gitu, buat nikah. Oke. Itu tadi Parmenides berbicara tentang asal usul alam sih, sesuatu yang tetap, sesuatu yang tunggal, yang kalau dalam bahasa agama kan lebih tepatnya Tuhan itu, wilayah-wilayah itulah. Oke, ganti sekarang Aristoteles masih sama ya. Plato masih sama. Immanuel Kant kemana sudah pernah dibahas apa dibuka lagi, Mbak? Immanuel Kant, coba. Kan membahas ontologi melalui konsep fenomena dan noumena. Ya. Terus Dia berpendapat bahwa kita hanya dapat memahami dunia melalui fenomena apa yang muncul kepada kita, tetapi realitas sejati atau noumena. dia berada di luar jangkauan pengalaman manusia. Ya. Ya, filsafatnya Kant itu bisalah untuk menjembatani tadi yang Parmenides itu. Ya, Parmenides itu yang noumena itu. Menurut Kant yang tadi dibahas Parmenides itu yang noumena itu, sesuatu yang tidak mudah dijangkau dengan indera, sesuatu yang tidak mudah dijangkau dengan mata, dengan telinga, dengan tangan. Sementara manusia hanya bisa menjangkau hal-hal yang fenomena. Fenomena itu kursi ya, ini fenomena, penampakan, apalagi perwujudan. Hantu itu fenomena bukan ya? Hantu itu fenomena bukan nih? Penampakan ya. Hantu itu ikutnya nomena apa fenomena ya? Fenomena. Masa sih? Fenomena hantu. Kalau di filsafat hantu itu ikutnya nomena. Nomena. Karena fenomena yang dimaksud itu penampakan yang bisa dilihat banyak orang. Sama loh, persepsinya mirip atau sama. Kamu lihat ini kursi kan? Kamu lihat ini kursi juga nggak? Kalau kemudian saya melihat ini meja, ini namanya persepsinya nggak sama. Kalau yang fenomena itu ketika yang dilihat persepsinya sama. Ini kursi, ini meja, papan tulis, gendeng, lampu, itu fenomena. Tapi kalau hantu, kan kamu bisa lihat, saya enggak. Iya, kamu lihatnya kuntilanak, kamu lihatnya dia cantik. Hantu kok dilihat cantik. Dan hantu itu tidak bisa dilihat semua orang.
Tidak bisa semua orang melihat hantu. Jadi hantu tidak bisa dikategorikan sebagai fenomena. Itu fenomena, jadi ya hal-hal ya fenomena alam itu apa? Apa baik contohnya? Tanggung jawab. Banjir, terus tsunami, gempa, longsor, puting beliung. Apa lagi? Hujan, ada kekeringan, El Nino, La Nina, Megatrus, gunung meletus. Itu ya. Ya bedanya fenomena dan fenomena begitu Mbak ya. Hal-hal yang fenomena itu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Ya panca indera normal itu persepsinya sama gitu. Beda nanti kalau sudah orang yang buta warna kan membedakan nggak bisa. Orang yang buta warna itu orang yang nggak tahu warna, apa nggak bisa membedakan warna. Gitu ya, itu buta. Kalau orang yang tidak tahu warna gimana? Ikutnya apa dia? Kan ada orang yang bisa kayak gini. Ada orang yang gini, orang Madura kan tidak bisa membedakan konon, ini hanya konon. Orang Madura itu tidak bisa membedakan antara warna hijau dan biru. Jadi semua ya hijau, baik yang biru ya hijau ya biru gitu. Apa? Gimana sih? Yang biru hijau, yang hijau ya hijau gitu. Konon begitu, konon. Nah, itu kategorinya buta warna atau bukan? Buta warna ya. Kalau yang nggak tahu, yang belajar warna. Kayaknya apa ya? Konten-konten ini ya. Memang ada yang gitu ya, tidak tahu warnanya karena dia memang tidak tahu, tidak tahu bahwa biru dan hijau itu dua warna yang beda. Ada juga orang yang memang matanya nggak bisa melihat, nggak bisa membedakan warna gitu. Ada. Nah, saya nggak ngerti buta warna itu yang kategori mana, yang kedua atau yang pertama itu. Kalau misalnya lagi hitam atau black gitu kan, ada orang yang nggak tahu kan, nggak bisa membedakan antara hitam dan black ya. Iya kan? Oh itu bukan buta warna ya, apa itu? Jadi kategori buta warna memang tidak bisa membedakan ya. Bukan karena istilahnya yang nggak tahu ya, memang dia nggak bisa membedakan. Oke. Jadi fenomena itu sesuatu yang bisa digapai oleh panca indera. Ya, dan persepsinya sama antara satu dan masing-masing orang itu sama. Itu tentang fenomena begitu. Nanti ada muncul ilmu namanya fenomenologi, ya, itu ada lagi nanti. Udah lah, nanti dibahas nanti lah. Yang satunya lagi Mbak setelah kan siapa tadi? Iya, coba gimana? Gantian bolong. Wah, beri kesempatan yang lain untuk bicara Mbak. Jangan diborong. Beri kesempatan yang lain untuk bicara. Martin Heidegger adalah salah satu tokoh terpenting dalam filsafat abad ke-20 yang menekankan pentingnya ontologi dalam karyanya Being and Time. Ia membahas Being, Mbak, being. Ya, Bapak. Being and time. Being atau keberadaan dan memeriksa apa artinya ada dalam konteks manusia. Udah kayak gitu, Pak? Kayak gitu doang? Iya, Pak. Hah? Singkat banget ya, padahal bukunya tebel loh segini ya. Saya dulu di Jogja ada senior yang ya kalau di sini ngaji kitab ya, ngaji kitab kuning itu kan dimaknai satu-satu ya, itu dia ngaji itu bukunya Martin Heidegger tapi dimaknai satu-satu kayak ngaji kitab gitu. Bahasa aslinya itu bahasa Jerman itu. Saya dengarnya juga manggut-manggut gitu, manggut-manggut nggak tahu maksudnya gitu, maksudnya opo. Bukunya tebel bahasa Jerman lagi. Coba ada yang punya keterangan lebih jelas nggak Martin Heidegger bicara apa dia? Termasuk tokoh penting itu di filsafat.
Coba mau buka dong Mbak. Coba gantian, boleh gantian lah, gantian. Biar yang lain bicara. Dasein. Pertama, Dasein, keberadaan manusia. Yang kedua, pertanyaan tentang ada atau Being, bahasanya being. Jadi kalau dalam filsafat ada di bahasa Inggris itu being ya, being tulisannya. Kan bahasa gimana, grammarnya gimana? Being apa ya? Apa lagi ya? Being satu lagi apa? Grammar yang does apa? Do does don't gimana? Do does apa ya? Yang urutan itu loh, yang grammar bahasa Inggris itu. Iya itu. Ya, do does did. Itu katanya itu loh, being satunya apa namanya? Do does did. Ada lagi yang it apa lagi? Ya, it eaten ya. Kaitannya itu, being itu kaitannya dari kata itu. Being satunya lagi apa gitu? Being apa ya? Being gitu. Biyungmu. Jadi ada di bahasa Indonesia itu ada. Tapi di istilahnya bahasa Inggrisnya being ya, being. Itu ada yang ada, tapi nanti yang eksis itu eksis bahasa Inggrisnya. Kalau itu ada being. Terus di bahasa Jermannya sebenarnya sein itu, sein tulisannya, sein, S-E-I-N. Bahasa Jerman itu E-I bahasanya I. Tulisannya sein, bahasanya sein. Nggak pakai S. Sein. Misalnya apa lagi yang Heidegger tulisannya hei aja. Heidegger maksudnya hai. Heidegger. Deger gitu namanya deger ya kayak. Ya di seger seger. Di bahasa Jerman EI bahasanya I. Dasein ya sama sih sebetulnya. Dasein. Ya mungkin asal katanya Dasein. Das itu kalau di bahasa Jerman, kalau di bahasa Inggris itu partikel ya. The being, the book, the apa lagi partikel the tahu ya. The book, the table, the bandem, the book. Partikel the ya, the. Di Jerman itu ada partikel namanya das. Dasein. Ya sebetulnya sama sih, itu hanya bahasa ya. Dasein. Di bahasa Inggris di Inggris kan jadi the being. Di Indonesia kan tadi ada. Manusia itu sebagai apa tadi Mbak? Dasein ya. Dasein. Istilahnya itu sih, istilahnya dasein. Enaknya kita bahasanya dasein ya. Desain. Malah kita bahasanya enaknya desain. Manusia sebagai desain. Ya kalau di Martin Heidegger bahwa yang ada itu manusia. Selain manusia itu bukan ada. Di Martin Heidegger gitu. Dia itu ateis ya, jangan lupa dia itu ateis. Dia tidak bicara tentang Tuhan di filsafatnya. Jadi menurut Heidegger satu-satunya yang ada itu ya manusia itu tadi. Satu-satunya hal yang ada itu manusia. Selain manusia tidak ada. Atau bukan dasein itu tadi. Adanya itu apa ya? Ya bahasa sederhananya intinya yang penting itu manusia, selain manusia itu nggak penting. Atau
yang ada itu manusia. Selain manusia itu hanya pelengkap itu. Ya kayak cinta lah. Dunia milik kita berdua, yang lain numpang kontrak gitu. Mirip-mirip itu pemahamannya. Yang ada itu manusia, yang lain ngontrak atau hanya pelengkap gitu. Itu Dasein begitu kalau di Heidegger yang ada itu manusia. Nanti di Heidegger ada ungkapan bahasa itu rumah ada. Ada lagi kan istilah baru lagi, kalian baru dengar kan? Bahasa itu rumah ada. Jadi yang bisa mengungkapkan apa sih nanti bahasanya, nanti logika kaitannya ya, pernyataan. Bahasa itu dipakai untuk atau berfungsi untuk mengungkapkan apa yang ada, intinya itu. Makanya ada istilah bahasa rumah ada. Bahasa rumah ada. Malah kalau di Batu Raden sana malah bukan rumah ada ya. Kamar ada, ada kamar, ada kamar ada. Ada kamar ya, ada kamar apa kamar ada ya. Itu loh di Batu Raden sono. Ada kamar apa kamar ada kamar ya? Kamar ada. Kamar ada apa ada kamar? Ada kamar. Ada kamar. Ya itu di iklan-iklan hotel yang di Batu Raden sana kan, kalau di hotel kan ada kamar. Ada kamar. Kamar kosong. Iya, kamar kosong, maksudnya ada kamar kosong. Bahasa itu rumah ada. Satu-satunya hal yang bisa mengungkapkan ada itu bahasa. Dan bahasa itu jangan diartikan yang verbal, bukan ya. Bahasa itu umum. Bahasa tubuh bisa, bahasa isyarat bisa, bahasa ya tadi itu, bahasa itu pada verbal dan non verbal. Makanya itu nanti ada istilah bahasa rumah ada. Selain Heidegger siapa lagi Mbak? Sudah nggak ada? Masa dari tadi cuma berkutik di 3 orang ini, gimana sih? Sartre gimana? Eksistensialis juga berkontribusi pada ontologi dengan menekankan kebebasan individu dan konsep ada. Dalam bukunya Being and Nothingness, Iya. Yang membahas perbedaan antara keberadaan ada manusia yang bebas Psycho is life. Itu bahasa Prancis itu. Istilah Latinnya, istilah Prancisnya nggak usah diucap, nggak apa-apa. Being itself. Berarti ada dengan sendirinya atau ada pada dirinya sendiri. Adanya itu otomatis dengan sendirinya, bukan karena diadakan. Menyerah Mbak? Sudah tadi sudah? Cuma kayak gitu toh? itu ringkasannya. Oh ringkasannya, wah ya padahal dia juga bukunya tebel loh. Being and Nothingness, ada dan tiada itu. Antara ada dan tiada. Lagunya siapa Mbak? Utopia. Kok bisa kamu tahu lagu itu? Itu zamannya saya loh. Itu lagu zaman saya patah hati itu. Berkali-kali. Berkali-kali sampai hati saya sudah lentur sekarang, sudah nggak bisa patah lagi. Sudah elastis sekarang, saking kebalnya sudah elastis. Zamannya lagu Utopia, zaman saya patah hati. Itu ya, itu ontologi begitu kurang lebihnya. Ontologi itu membahas seperti itulah. Kalian nggak paham ya nggak apa-apa. Saya juga nggak paham dulu. Nggak tahu besok. Saya belum bikin ya, soalnya gimana ya? Ya setidaknya kalian bisa membedakan itulah, ontologi, epistemologi, aksiologi lah ya. Aksiologi siapa ya Pak?
Lah gimana sih? Kan kemarin sih udah gimana sih? Coba browsing, mumpung masih ada kesempatan browsing. Besok kalau sudah kiamat sudah nggak bisa browsing, internetnya sudah mati. Semua warung tutup. Yang ada internet. Pokoknya desa. Ya kan kalau kiamat perusahaan internet sudah tutup kan? Sudah nggak ada internet. 24 jam buka. Kiamat tutup. Aksiologi apa aksiologi? Cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai termasuk etika, nilai moral, dan estetika Ya, keindahan. ya. Aksiologi, ontologi, epistemologi, aksiologi. Aksio itu apa? Merek HP, kan laptop. Aduh. Betul. Iya kan, Aksio kan merek laptop. Aksio merek laptop. Aksiologi itu filsafat yang membahas nilai ya, etika. Nilai itu etika, keindahan. Nilai moral. Moral tahu nggak? Etika. Jadi kalau di filsafat, etika itu definisinya teori moral. Kalau yang tata cara itu etiket namanya. Kalau di filsafat loh ya. Nanti kalau kalian membaca buku etika tapi yang versi filsafat nanti beda, membedakan antara etika dan etiket. Kalau etika itu teori moral, artinya itu hanya teori saja. Teori tentang moral itu namanya etika. Tapi kalau yang tata cara masuk kelas jam 1.00, di kelas tidak boleh tidur, masuk kelas memakai sepatu, memakai baju berkerah dan seterusnya, itu namanya etiket. Boleh, itu namanya etiket. Tapi kalau etika itu teori moral, itu di filsafat gitu. Kalau di masyarakat kan enggak, etika itu ya moral. Kamu nggak punya etika gitu kan, bocor ada etika gitu. Justru itu kalau dimaknai di filsafat, bocah tidak pernah belajar filsafat moral kan gitu jadinya. Etika. Terus nanti ada kategori gini, immoral dan amoral. Coba browsing bedanya immoral dan amoral apa? Itu di etika ada nanti pembahasan itu. Amoral dan immoral. Immoral double M ya? Apa satu M ya? Immoral apa? Saya yang browsing sini masa yang dapat sini sinyal 5G sih ya, sana cuma 3G ya. Oh ya, GPRS ya. Oh kalian mesti nggak pernah ngalami GPRS mesti. Sebelum ada GPRS itu 1G apa ya? Iya kayaknya GPRS itu 1G loh, GPRS. Dulu zaman HP internet generasi pertama itu GPRS. Setelah GPRS nanti ada 2G, ada 3G, 4G, sekarang ada 5G. Apa tadi Mbak? Immoral itu Nilai merujuk pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma atau nilai moral yang berlaku. kalau amoral. Memiliki atau tidak pandangan atau kesadaran tentang moralitas. Tidak apa tadi? Memiliki kesadaran atau pandangan tentang moralitas. Oh iya. Sesuatu yang tidak berkaitan dengan moral. Amoral itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan moral. Tapi kalau yang immoral itu berarti yang ya punya gampangannya, bahasa mudahnya yang jelek itu immoral. Yang jelek-jelek itu immoral, tindakan buruk itu immoral. Bahasa Islamnya yo akhlak mazmumah gitu kan. Kalau amoral itu berarti tidak ada kaitannya dengan moral. Ini kursi ini amoral loh. Ini dia nggak ada kaitannya dengan moral. Moral itu kan tindakan manusia kaitannya.
Jadi kalau kamu bilang kamu punya kucing, misalnya ada kucing tetangga masuk ke rumahmu, kemudian mengambil gesek, tahu gesek ya, apa ikan asin ya. Terus ketika kamu bilang kucing orang etika itu, orang adab, yang nggak punya adab sebenarnya siapa? Kucingnya apa kamu itu? Masa kucing dikira nggak punya adab? Emang dia pernah belajar adab? Sudah ya. Itu etika begitu Mas tadi Mas. Apa? Untuk aksiologi kurang lebih intinya itu, berbicara tentang moral, keindahan. Kalau keindahan coba di browsing. Estetik. Apa yang dimaksud estetika? Tinggal dibaca sendiri ngapain sih dikasihkan ke orang gimana sih? Adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang keindahan, seni, dan pengalaman estetik. Berikut adalah beberapa aspek penting dari estetika. 1. Definisi keindahan. 2. Pengalaman estetik. 3. Teori seni. 4. Norma dan kriteria. 5. Pengaruh emosi. Oke. Coba yang apa teori pengalaman estetik itu apa coba? Yang menarikannya itu loh. Fokus pada bagaimana individu merasakan dan menghargai seni dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya. Itu tadi ya, kembali ke yang tadi saya bilang. Seninya cinta itu ketika belum ketemu itu. Iya enggak? Itu estetika itu. Ya, saya dengar ya estetika tadi ya, Mbak. Nanti browsing sendirilah. Estetika itu yang teori yang berkaitan dengan keindahan atau seni, pengalaman estetik. Kenapa orang bisa melihat kenapa ada lukisan ini kategorinya seni dan ini bukan seni yang air seni, bukan. Nanti ini lukisan ini air seni, ini lukisan bukan begitu. Seni keindahan, seni art. Ada pertanyaan lagi? Kalau sudah yang tutuplah ya. Nggak ada pertanyaan? Filsafat keindahan. Ini ada yang namanya indah nggak sih di sini? Oh berarti nggak, untung nggak ada ya. Ntar dia kepedean, kegeeran lagi filsafat keindahan, dia pede banget. Sekarang tanggal 15. Satu, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tak kira itu orang, ternyata cuma jaket doang. Ya itu yang di belakang tak kira ada orangnya, ternyata cuma jaketnya saja yang duduk di kursi. Jaketnya duduk di kursi. Sudah? Sudah. Gimana sih lagunya ya? Itu lagu zaman saya SMA kayaknya. Dewa ya. Sudah. Dulu yang terkenal itu waktu zaman SMA saya, Sheila on 7. Sheila on 7 itu terkenal dulu.
lebih tenar dari dewa. Sela on Seven. Nggak ada pertanyaan lagi? Pertanyaan kayak apa ya, Mbak? Jangan tanya soalnya besok apa ya? Oh, oke. Materinya seputar apa? Itu dari apa sampai apa? Nggak tahu. Yang tahu. Iya kemarin yang sudah saya sampaikan lah. Iya kan videonya ada itu, bisa dilihat itu. Videonya sudah saya upload tuh. Biar kalian bisa buka lagi. Biar kalian bisa buka lagi videonya dari YouTube. Biasanya tulis tangan sih. Pakai kertas ini loh yang kuarto apa ya, yang bergaris tapi yang apa sih namanya? Folio. Iya. Biasanya itu. Ya soalnya nggak usah banyak-banyak lah ya, paling 2 apa 3 lah. Ya nggak ABC, Allah gimana sih? Jawabannya berapa? Isai singkat aja sih Pak. Iya isai. Kalian mau jawab ngawur ya boleh lah, khusus di saya ya, khusus mata kuliah saya. Kalian mau jawab ngawur boleh. Yang penting ada argumentasinya dan itu rasional. Misalnya ada pertanyaan, kapan kiamat? Terus kamu jawab, kiamat itu sudah dulu Pak, waktu gitu kan? Iya, kamu ceritakan di situ alasannya begini, bla 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 bla, argumentasi rasional. Itu terserah. Mau di mata kuliah saya mau jawabnya ngawur terserah, yang penting ada argumentasinya dan itu masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Daripada kalian jawabnya iya baku tapi tidak menyatu dengan argumentasinya, itu malah menurut saya nggak menarik atau nggak menarik lah ya. Saya anggap gagal itu. Gagal dalam berargumentasi. Ngawur nggak apa-apa. Iya, yang penting jawab dan itu ada argumentasinya. Gitu ya. Ya karena filsafat ini intinya kalian belajar argumentasi, intinya itu sih. Mau sengawur apapun yang penting kalian berargumentasi. Dan argumentasinya rasional, jangan argumentasi yang ngawur. Intinya itu. Dan argumentasi yang rasional itu yang berkaitan dengan hal-hal yang faktual atau yang rasional ya. Jangan kamu sertakan yang rasa. Cinta itu loh, menurut pengalaman saya begini loh Pak, gitu kan. Cinta itu dari 0 ke 100 gitu ya, gimana? Itu argumentasi subjektif itu nggak masuk di filsafat. Ya itu cukup untuk bicara, itu untuk ngobrol sehari-hari boleh. Tapi untuk wilayah akademis itu nggak masuk itu. Udah kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila kurangnya banyak, banyaknya kurang. Bila nggak ada kekurangannya mohon maaf. Tapi bila ada kekurangannya ya buat kamu nggak apa-apa kelebihannya. Iya kan. Bila ada banyak apa tadi? Bila kurangnya banyak mohon maaf. Atau bila nggak ada kurangnya atau kurangnya banyak mohon maaf. Tapi bila kelebihan kurangnya ya sisanya buat kalian, nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.